Nabila yang baru saja menyelesaikan operasi darurat berjalan tergesa ke meja jaga. Rambutnya masih basah oleh keringat, wajahnya pucat karena kelelahan, namun matanya tetap tajam dan penuh dedikasi. Dia belum sempat istirahat sejak semalam, tetapi panggilan tugas tak pernah mengenal waktu. Suara deru mobil ambulans memecah keheningan. Dua petugas medis bergegas mendorong Brancar ke dalam, seorang korban tabrak lari dengan luka serius di kepala. Di belakangnya, masuk seorang pria berjaket kulit dan celana hitam yang basah kuyup tapi tetap tegap berdiri. "Dokter, saya AKP Arga dari Satuan Lalu Lintas. Ini korban tabrak lari di perempatan Jalan Sudirman," katanya, menyodorkan identitas. Nada suaranya tenang namun tegas, menyalurkan aura wibawa. Nabila hanya mengangguk cepat sambil memeriksa pasien. Tapi pandangannya sempat tertumbuk pada sosok pria itu, tinggi, kulit sawo matang, rahang tegas, dan sorot mata yang tajam. Ada sesuatu dari cara bicaranya yang membuat Nabila merasa aman, sesuatu yang jarang ia rasakan dari pria manapun. Beberapa menit kemudian, saat pasien stabil, Nabila keluar dari ruang periksa dan mendapati pria bernama Arga itu masih berdiri di koridor, mengawasi. Ia sedang berbicara di ponsel, namun dengan posisi badan agak membelakangi kamera CCTV rumah sakit. Nabila memperhatikan detail kecil itu, namun pikirannya terlalu lelah untuk mencerna. "Dokter Nabila, terima kasih atas penanganannya," kata Arga sambil mematikan panggilannya. "Boleh saya traktir kopi, sekadar balas budi." Nabila ragu sejenak. Ia tipe wanita yang sangat menjaga batas, apalagi dengan laki-laki. Tapi entah kenapa, malam itu ia merasa ingin bicara. Mungkin karena letih, mungkin karena hujan, atau mungkin karena pria itu menyapanya dengan ketenangan yang menenangkan. "Baiklah, tapi hanya sebentar," jawabnya. Di kafe rumah sakit, mereka duduk berdua. Obrolan mengalir dari topik ringan ke kisah pekerjaan. Arga menceritakan pengalamannya di lapangan, menangani kasus tabrak lari hingga razia narkoba. Semua ceritanya terdengar nyata, sangat nyata. Nabila tertawa, mengangguk, bahkan merasa kagum. Ia belum tahu bahwa tiap detail yang Arga ucapkan adalah hasil riset dan pengamatan panjang untuk menyamar jadi sosok polisi yang sempurna. Namun di balik senyum Arga, tersimpan niat yang tak suci. Ia telah lama mengincar rumah sakit itu, mencari korban dengan karakter yang mudah percaya. Dan ketika melihat Nabila pertama kali lewat daftar dokter muda di situs rumah sakit, ia tahu inilah target yang tepat. Cantik, pintar, dan sibuk, jenis wanita yang tak akan sempat menyelidiki lebih dalam latar belakang seseorang. Ketika kopi mereka habis, Nabila merasakan hal aneh di dadanya. Sebuah rasa nyaman yang lama hilang sejak ayahnya meninggal setahun lalu. Arga pun berpamitan dengan cara sopan, menyelipkan kartu namanya yang tampak resmi, lengkap dengan lambang kepolisian. "Jika ada yang mengganggu, jangan ragu hubungi saya," ucapnya, lalu pergi di bawah hujan deras. Dari jauh, Nabila melihat sosoknya menghilang dalam kabut malam. Dan di saat yang sama, di sebuah ruang sempit kosan kumuh, seorang pria lain membuka koper tua berisi peralatan palsu, seragam polisi, lencana imitasi, dan dokumen-dokumen yang dirakit dengan cermat. Ia tersenyum, lalu mencoret satu nama dari daftar. "Target berikutnya, Nabila Aryasari," gumamnya pelan. Hujan terus turun, seolah menyembunyikan awal dari badai besar yang akan datang. Sejak malam itu, Arga menjadi sosok yang sering hadir dalam hari-hari Nabila. Bukan sebagai pasien, bukan pula sebagai tamu rumah sakit, tetapi sebagai pria yang tahu kapan harus muncul dengan perhatian kecil, membawa makan siang saat Nabila sibuk jaga, menjemput saat ia kelelahan, atau sekadar mengirim pesan menenangkan saat ia stres. Setiap gerak-geriknya seperti tahu celah dalam hati Nabila yang rapuh, celah yang perlahan ia isi dengan kehangatan yang palsu. Nabila mulai membiarkan dirinya hanyut. Setelah bertahun-tahun fokus pada studi dan karir, akhirnya ia merasakan apa itu dicintai dan diperhatikan. Arga menjadi tempatnya berbagi keluh, tertawa, bahkan air mata. Ia tak pernah tahu bahwa di balik senyum dan pelukan Arga, tersembunyi agenda gelap yang perlahan menjeratnya dalam jebakan emosional. Di sisi lain, Arga bermain peran dengan sangat halus. Ia menyewa kamar mewah sesekali untuk menunjukkan rumah dinasnya, meminjam mobil seorang kenalan untuk menampilkan citra polisi sukses, dan bahkan sesekali mengatur panggilan telepon palsu seolah ia sedang berkoordinasi dengan markas.
Semuanya ia rancang agar Nabila percaya sepenuhnya. Dan wanita itu percaya, dengan sepenuh hati. Intan, sahabat Nabila sejak kuliah, mulai merasa ada yang aneh. Beberapa kali ia bertanya, kenapa pacarmu nggak pernah mau ikut kumpul bareng? Aneh nggak sih, udah sebulan lebih tapi nggak ada satu foto pun dia berseragam. Namun Nabila selalu membela Arga, mengatakan bahwa tugas kepolisian kadang butuh penyamaran dan kerahasiaan. Ia tidak sadar bahwa ia sedang mengulang kebodohan yang dialami banyak korban penipuan cinta. Suatu malam, Arga mengajak Nabila makan malam di restoran rooftop mewah, dengan pemandangan kota yang berkilau. Di bawah cahaya lilin dan angin sejuk, Arga menggenggam tangan Nabila dan berkata, "Aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku serius. Aku ingin masa depan bersamamu." Air mata Nabila menetes. Bagi dia, ini bukan hanya cinta, ini pelabuhan. Namun yang tak ia tahu, malam itu Arga hampir kehabisan dana. Identitas palsunya sedang diawasi oleh seorang informan, dan utangnya ke bandar judi menumpuk. Ia tahu satu-satunya jalan untuk bertahan adalah dengan mencengkeram Nabila lebih erat, secara emosional dan finansial. Ia mulai merencanakan cara untuk mendapatkan akses ke tabungan Nabila secara halus. Hari-hari berikutnya, Arga perlahan menanamkan rasa takut. Ia mulai berkata bahwa dunia luar tak bisa dipercaya. Di lapangan, aku lihat banyak hal buruk. Aku cuma ingin kamu aman. Jangan gampang percaya orang, bahkan teman sendiri, katanya dengan suara berat. Nabila, yang makin tergantung secara emosional, mulai menjauh dari Intan. Sementara itu, Intan diam-diam mulai menyelidiki. Ia mencoba menelusuri nama Arga Pratama di sistem kepegawaian Polda, namun tidak ada hasil. Ia bertanya ke kenalannya yang bekerja sebagai penyidik, dan mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nama itu pernah muncul dalam laporan kasus penipuan cinta beberapa tahun lalu, tapi dengan wajah berbeda. Rasa curiganya berubah jadi kekhawatiran. Malam-malam Nabila kini sering diwarnai mimpi buruk, namun ia tak tahu dari mana rasa gelisah itu datang. Ia merasa bahagia, namun ada sesuatu yang terasa tidak benar. Namun ia menepis semuanya. Mungkin cuma aku yang terlalu sensitif, katanya sambil memandangi cincin pemberian Arga yang kini melingkar di jari manisnya. Dan ketika ia duduk sendirian di ruang kerjanya, sambil merapikan berkas pasien, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arga, "Aku ingin bicara serius malam ini, aku punya rencana besar buat kita berdua." Nabila tersenyum. Ia tak tahu, malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, menuju arah yang tak pernah ia duga. Malam itu, Nabila duduk di dalam mobil Arga yang diparkir di pinggir danau buatan kota. Lampu-lampu jalan memantul di permukaan air, menciptakan suasana romantis yang seharusnya menenangkan. Namun detak jantung Nabila justru tak karuan. Arga baru saja mengatakan sesuatu yang mengejutkan, ia ingin segera menikah. "Aku nggak mau nunggu lama-lama, Bill. Kita cocok. Aku cinta kamu, dan aku yakin kamu cinta aku," ucapnya sambil menatap lekat. Nabila terdiam. Kata-kata itu seperti indah namun juga mendesak. Beberapa hari setelahnya, Intan berusaha menghubungi Nabila untuk makan siang bersama, tapi ajakannya ditolak lagi. "Maaf Tan, aku sibuk banget." Arga juga ngajak ke rumah keluarganya di luar kota, kata Nabila lewat pesan. Intan mulai kesal, tetapi lebih dari itu, ia mulai benar-benar takut. Ia merasa sahabatnya tengah masuk terlalu dalam ke dunia seseorang yang tidak jelas. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, dengan atau tanpa izin Nabila. Di sela kesibukannya sebagai perawat, Intan bertemu dengan temannya, Raka, seorang polisi muda yang bekerja di Intel. Mereka bertemu diam-diam di kafe kecil. "Gue butuh bantu lo, Rak. Lo bisa cari info soal polisi namanya Arga Pratama. Ngaku AKP dari Satuan Lalu Lintas," bisik Intan. Raka menatap serius, mencatat nama itu, lalu mengangguk. "Kasih gue waktu 2 hari. Sementara itu, Arga mulai menunjukkan sisi lain yang lebih gelap pada Nabila. Ia menjadi lebih posesif. Ketika Nabila menunda pertemuan karena jadwal operasi, Arga merajuk dan berkata, "Kamu lebih pilih pasien daripada aku." Ia juga mulai membuat Nabila merasa bersalah jika menerima telepon dari rekan pria, bahkan dari dokter senior. Secara halus, Arga sedang memutuskan Nabila dari semua lingkaran yang bisa menyadarkannya. Nabila sebenarnya mulai merasakan sesuatu yang aneh.
Suatu kali ia melihat lencana Arga tertinggal di dashboard mobil. Ketika ia mengambilnya, ia merasa benda itu terlalu ringan, terbuat dari bahan plastik murah. Namun ketika ia tanya, Arga hanya tertawa, itu cuma replika buat latihan presentasi ke anak-anak sekolah. Lencana asliku di rumah. Dan seperti biasa, Nabila menepis logikanya sendiri demi cinta. Di tengah keraguan yang mulai tumbuh, Nabila dikejutkan dengan kabar tak terduga, ia positif hamil. Awalnya ia tak percaya, tapi 2 kali tes dan 1 pemeriksaan USG mengonfirmasi hal itu. Ia menangis dalam diam, antara bahagia dan bingung. Ia belum siap, namun saat ia mengabari Arga, lelaki itu hanya tertunduk beberapa detik, lalu mengangkat wajah dengan senyum lebar. Ini takdir, makin gak ada alasan buat kita nunda nikah, Bill. Keesokan harinya, Intan menerima pesan dari Raka, gak ada polisi aktif dengan nama itu. Tapi ada nama Arga Pratama di arsip lama, pernah jadi tersangka kasus penipuan identitas. Mukanya beda, tapi modusnya mirip, nyamar jadi aparat, pacarin cewek, lalu hilang setelah bawa uang. Intan langsung pucat. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu memutuskan, ini sudah terlalu jauh. Dengan tangan gemetar, Intan menghubungi Nabila. Kita harus ketemu, sekarang. Tapi Nabila menolak, bahkan marah karena merasa Intan terlalu ikut campur. Kamu cemburu, atau kamu emang nggak suka aku bahagia? Bentak Nabila, memutus sambungan sebelum Intan bisa bicara. Tangis Intan pecah. Ia tahu sahabatnya sedang berjalan menuju jurang. Dan di tempat lain, Arga duduk di kamar kosnya yang kini penuh dengan berkas-berkas palsu. Ia menatap 2 tes pack bertanda positif di meja. Senyumnya perlahan melebar. 1 langkah lagi, bisiknya. Ia tak tahu bahwa langkahnya berikutnya justru akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Nabila duduk di depan cermin kamarnya, memandangi pantulan dirinya sendiri sambil memeluk perut yang belum membesar. Hatinya campur aduk. Ia belum memberitahu ibunya, belum pula memikirkan langkah selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, ia percaya Arga akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Ia percaya, meski mulai banyak bisikan kecil dalam hatinya yang menolak untuk diam. Sementara itu, Arga mulai menyusun rencana baru. Ia mendesak Nabila agar segera menikah secara siri saja dulu, tanpa ribet, sambil menyiapkan rumah dan masa depan. Ia menekankan bahwa ini demi menjaga nama baik keluarga Nabila sebagai dokter. Kalau berita ini bocor sebelum kita resmi, nama kamu bisa rusak, Bill. Aku nggak mau itu terjadi, katanya dengan nada mengkhawatirkan. Padahal niatnya lain, mengamankan kendali sebelum rahasianya terbongkar. Nabila, dalam keadaan emosional dan terisolasi dari orang-orang terdekat, akhirnya luluh. Ia mulai mengurus dokumen pribadi untuk pernikahan secara tertutup. Namun setiap kali ia bertanya kapan akan dikenalkan pada keluarga Arga, pria itu selalu punya alasan, dinas luar kota, ibu yang sedang sakit, atau kakaknya yang konservatif. Kebohongan demi kebohongan ia tumpuk, dan Nabila menelannya mentah-mentah. Di tempat lain, Intan tidak tinggal diam. Setelah diusir secara emosional oleh Nabila, ia memutuskan bertindak diam-diam. Ia mengirimkan informasi yang dikumpulkannya ke Bribtu Dewa, rekan Raka di unit reskrim, yang langsung tertarik pada kasus tersebut. Kalau benar dia menyamar jadi polisi, ini bukan cuma penipuan. Ini penyalahgunaan atribut negara, ucap Dewa serius. Ia mulai menyelidiki keberadaan Arga secara langsung. Titik terang mulai muncul. Dewa menemukan bahwa pria dengan wajah seperti Arga pernah terekam CCTV menyamar sebagai pegawai bank 2 tahun lalu, dan hilang setelah membawa lari uang tunai seorang nasabah. Wajahnya sedikit berbeda karena operasi plastik ringan, tapi pola bicaranya dan gerak tubuhnya sama. Orang ini bukan amatir. Dia tahu cara membangun karakter yang bisa dipercaya, ujar Dewa kepada timnya. Di tengah ketidaktahuan Nabila, Arga semakin berani. Ia mulai membujuk agar rekening bersama dibuka, dengan dalih mempersiapkan kebutuhan bayi. Kita pasangan sekarang, kita harus mulai bersatu dalam segala hal, ucapnya sambil menyentuh perut Nabila dengan lembut. Tangisan bahagia Nabila menutupi suara hatinya yang sebenarnya masih gamang. Malam itu, Nabila terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia bermimpi Arga meninggalkannya di sebuah lorong gelap, berjalan menjauh sambil tertawa. Saat ia berusaha memanggil, suaranya tak keluar. Ia memegangi perutnya, takut. Untuk pertama kalinya,
ia merasa cinta ini tidak hanya menyakitkan, tapi juga menakutkan. Tapi saat Arga datang pagi harinya dengan senyuman dan bunga, semua ketakutan itu ia pendam lagi. Sementara itu, Dewa berhasil melacak salah satu kos lama yang pernah ditempati Arga. Ia menemukan koper kosong berisi potongan kartu identitas palsu dan seragam polisi tiruan. Kita nggak bisa langsung tangkap. Kita butuh momen dan bukti langsung dari korban, ucap Dewa. Mereka mulai menyusun strategi penangkapan yang melibatkan pengintaian terhadap pergerakan Arga. Nabila akhirnya mengabari ibunya tentang kehamilan dan rencana menikah. Sang ibu terkejut dan kecewa, tapi mencoba mendukung. Bilang ke ibu, siapa dia? Kapan kamu bisa kenalkan ke kami? Desaknya. Nabila menjanjikan waktu, tapi hatinya kembali gamang. Ia menatap ponselnya lama, lalu menulis pesan ke Arga, aku ingin tahu rumahmu. Aku harus kenal keluargamu. Aku butuh kepastian, bukan sekadar kata. Dan saat pesan itu terkirim, Arga yang baru saja keluar dari ATM membaca notifikasi tersebut dengan raut gelisah. Ia meremas ponselnya, lalu menatap lurus ke jalan. Di balik kaca mobil di seberangnya, Bribtu Dewa duduk diam sambil menyalakan kamera pengintai. Ia tahu waktunya sudah dekat. Permainan ini akan segera berakhir. Arga mulai gelisah. Permintaan Nabila untuk dikenalkan ke keluarga membuatnya terpojok. Ia tahu waktunya semakin sempit. Dalam pikirannya, dua pilihan muncul, melarikan diri seperti biasa, atau mendorong Nabila lebih jauh agar mempercayainya sepenuhnya, bahkan jika itu berarti mempercepat rencana nikah dan menguasai harta milik Nabila. Ia memilih yang terakhir, untuk terakhir kalinya mencoba mengunci mangsanya sebelum segalanya terbongkar. Sementara itu, Nabila tak tinggal diam. Rasa curiga yang tumbuh di hatinya berubah menjadi dorongan kuat. Ia mulai membuka kembali semua chat, mencocokkan cerita-cerita Arga, dan menyadari ada banyak lubang yang tak masuk akal. Ia mulai bertanya pada rekan-rekannya di rumah sakit, bahkan diam-diam mencari tahu prosedur pengecekan data kepegawaian kepolisian melalui kenalan ayahnya yang dulu seorang jaksa. Hari itu juga, Nabila menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat namun tenang. Saya Bribtu Dewa. Mohon maaf, saya tahu ini mendadak. Tapi kami sedang menyelidiki seseorang yang sangat dekat dengan Anda. Dia bukan polisi, Bu Nabila. Dia penipu. Dunia seakan berhenti berputar. Nabila terduduk di lantai kamarnya, tangannya gemetar, pikirannya kacau. Namun satu sisi hatinya berkata, akhirnya semua terbukti. Bribtu Dewa menyampaikan dengan rinci semua bukti yang mereka kumpulkan. Dari laporan korban sebelumnya, catatan pemalsuan identitas, hingga rekaman pengintaian terakhir. Ia menawarkan bantuan penuh jika Nabila bersedia bekerja sama. Tapi kami butuh Anda tetap tenang dan jangan menunjukkan bahwa Anda sudah tahu. Ini penting untuk penangkapan, katanya tegas. Nabila mengangguk, meski air matanya mengalir. Malam itu, Arga datang ke rumah Nabila dengan wajah sumringah. Ia membawa satu map berisi surat pernyataan yang katanya berkaitan dengan pembelian rumah. Sayang, tanda tangan di sini dulu, nanti aku jelaskan, katanya manis. Tapi Nabila tak lagi buta. Dengan senyum palsu, ia menyambut Arga dan pura-pura tertarik. Ia tahu, ini adalah panggung terakhir sang aktor bayangan. Di luar rumah, dua mobil polisi tanpa tanda menyamar menunggu di tikungan jalan. Bribtu Dewa dan timnya mengawasi dengan saksama. Mereka sudah menyusun skenario penangkapan. Jika Arga mencoba kabur, petugas akan langsung menyergap. Jika ia melawan, mereka siap menghadapi. Semua hanya menunggu momen yang tepat. Setelah makan malam yang terasa hambar, Nabila pura-pura pergi ke dapur. Sambil membawa ponsel di balik baju, ia menekan tombol sinyal yang sudah disepakati, 3 kali ketuk pada layar. Dalam waktu 2 menit, suara ketukan keras menggema dari luar. Polisi, tangan di atas kepala. Arga terlonjak, wajahnya seketika pucat. Ia mencoba kabur lewat pintu belakang, namun sudah dijaga. Dalam hitungan detik, tubuh Arga dibekuk, ditahan dengan tangan diborgol ke belakang. Apa-apaan ini? Saya AKP Arga, teriaknya. Namun Bribtu Dewa menunjukkan berkas lengkap yang membuktikan identitas aslinya, Arga Pratama, buronan kasus penipuan lintas kota dengan total kerugian puluhan juta. Permainanmu selesai, kata Dewa dingin. Nabila berdiri di depan pintu, menatap sosok yang dulu ia cintai habis-habisan. Air mata jatuh tak terbendung.
Bukan karena kehilangan Arga, tapi karena kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Ia merasa hancur, bukan hanya sebagai wanita, tapi sebagai manusia. Tapi saat Dewa menatapnya dan berkata, "Kamu kuat, Bu Dokter. Ini bukan akhirmu." Nabila tahu, ini memang bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang jauh lebih jujur. Di dalam mobil tahanan, Arga tertunduk lemas. Tak ada lagi senyum licik, tak ada lagi naskah kebohongan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menjadi dirinya sendiri, pria penakut yang tertangkap karena terlalu yakin cinta bisa selalu dibodohi. Sepekan setelah penangkapan Arga, rumah Nabila terasa hampa. Tak ada lagi pesan-pesan romantis, tak ada suara mobil Arga yang biasa datang dengan bunga atau pujian palsu. Tapi keheningan itu bukanlah kedamaian. Di dalam dirinya, Nabila merasa hancur. Ia terus menyalahkan diri sendiri, bagaimana bisa ia, seorang dokter yang rasional, bisa diperdaya begitu dalam oleh sosok yang bahkan tak punya identitas asli. Media lokal mulai memberitakan penangkapan polisi gadungan yang menipu dokter cantik. Foto Nabila yang diambil tanpa izin terpampang di artikel online. Ia bukan hanya korban, tapi juga bahan gosip. Rekan-rekannya di rumah sakit mulai berbisik-bisik. Beberapa bersimpati, tapi banyak juga yang mencibir dalam diam. Dokter pinter aja bisa bego kalau udah soal cinta, begitu suara yang sempat ia dengar lirih di pantry rumah sakit. Setiap kali melihat pantulan wajahnya di kaca ruang ganti, Nabila merasa asing. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, tapi juga terhadap dirinya sendiri. Bayi dalam kandungannya seakan jadi pengingat hidup atas kesalahan yang pahit. Namun anehnya, setiap kali ia menyentuh perutnya, ada perasaan lain yang tumbuh perlahan, perlindungan. Intan akhirnya datang ke rumah Nabila, setelah beberapa kali diabaikan. Kali ini, Nabila tidak bisa lagi menahan air mata. Mereka berpelukan lama, tanpa kata-kata. Intan hanya berbisik, "Kamu nggak sendiri, Bill. Kamu tetap kamu, dan kamu nggak rusak karena ditipu." Kata-kata itu sederhana, tapi mengalirkan kekuatan yang selama ini terpendam di balik dinding ketegaran Nabila. Sementara itu, proses hukum terhadap Arga mulai berjalan. Jaksa menyiapkan dakwaan berlapis: penipuan, penyalahgunaan atribut negara, pemalsuan identitas, hingga dugaan penggelapan uang dari beberapa korban terdahulu. Polisi menyita barang bukti, laptop, dokumen palsu, bahkan rekaman percakapan Arga dengan para korban. Nama Nabila disebut sebagai saksi kunci dalam berkas perkara. Namun Nabila menolak hadir di persidangan secara langsung. Lewat pengacaranya, ia mengirimkan pernyataan tertulis dan rekaman suara yang membuktikan manipulasi Arga. "Saya tidak ingin berhadapan muka lagi dengannya," katanya pada Intan. Ia tahu, jika melihat wajah Arga sekali lagi, luka yang mulai sembuh bisa kembali menganga. Di tengah semua kekacauan itu, Nabila mulai aktif berkonsultasi dengan psikolog. Ia belajar menerima bahwa menjadi korban tidak membuatnya lemah. Ia mulai menulis jurnal harian, mencurahkan semua rasa sakit dan luka hati, serta harapan untuk masa depan. Ia juga mulai rutin memeriksakan kandungan, bertekad menjadi ibu yang kuat meski harus sendiri. Suatu sore, Nabila berjalan menyusuri taman kota sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Anak kecil bermain kejar-kejaran di depannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum tulus. "Kamu akan punya ibu yang belajar dari kesalahan," bisiknya pada janin dalam kandungan. Dari kejauhan, Bribtu Dewa mengamati dalam diam. Ia sengaja datang ke taman itu, ingin memastikan korban dalam kasus ini tetap baik-baik saja. Tanpa mengganggu, ia hanya tersenyum kecil melihat Nabila mulai kembali berdiri. Ia tahu, kisah ini belum selesai, tapi Nabila sudah menunjukkan bahwa luka, seberapa dalam pun, bisa disembuhkan. Dan di dalam tahanan, Arga duduk menatap tembok sel yang dingin. Tak ada pesan masuk, tak ada tawa, tak ada panggilan cinta. Yang tersisa hanya penyesalan, dan kehampaan dari hidup yang dibangun di atas kebohongan. Hari persidangan akhirnya tiba. Meski Nabila tidak hadir langsung, nama dan kisahnya terus disebut sepanjang proses. Jaksa memutar rekaman suara yang ia kirim, memperdengarkan suara Arga saat memanipulasi Nabila agar menyerahkan uang dan kepercayaan. Di ruang sidang yang penuh, semua orang menyimak dengan diam tegang. Beberapa wartawan mencatat setiap detail. Mereka tahu,
Ini lebih dari sekadar kasus penipuan, ini tragedi cinta dan kebohongan yang mengguncang banyak orang. Di kamar apartemennya, Nabila menonton siaran berita sambil memeluk bantal. Perutnya kini membesar, usia kandungan memasuki bulan ke-7. Ia tidak lagi menangis setiap malam, tapi tetap merasa hampa setiap kali mengingat bagaimana semuanya berawal. Namun ada kekuatan baru, yang muncul dari rasa hancur itu, kekuatan untuk melindungi hidupnya dan anaknya, apapun yang terjadi. Salah satu momen yang paling menyentuh terjadi ketika jaksa memanggil korban lain, seorang janda beranak satu yang pernah ditipu Arga 2 tahun lalu. Wanita itu bersaksi dengan suara bergetar, mengatakan bahwa ia hampir bunuh diri setelah ditinggal Arga. Tapi ia bertahan demi anaknya. Melihat Bu Nabila berani bicara, saya ikut semangat. Kami para korban bisa bersuara lagi, katanya sambil menangis. Kata-kata itu menohok hati Nabila. Ia tak pernah menyangka keberaniannya melaporkan dan membuka aib ini menjadi kekuatan bagi orang lain. Disitulah ia sadar, dirinya bukan hanya korban, tapi simbol harapan bagi banyak perempuan yang tertipu cinta palsu. Ia menulis unggahan di media sosial yang segera viral, berisi pesan dukungan kepada semua perempuan agar tidak takut keluar dari hubungan toksik, seberat apapun. Di sisi lain, Arga mulai kehilangan daya juangnya. Ia tidak lagi berapi-api membela diri. Dalam sidang ketiga, ia bahkan mengakui sebagian besar kesalahan. Saya dulu pikir semua bisa saya kendalikan. Tapi saya salah. Nabila, dia berbeda. Dia menghancurkan ilusi saya, dan saya pantas dihukum, katanya di hadapan hakim. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan mata kosong. Semua topengnya telah hancur. Hukuman akhirnya dijatuhkan, 7 tahun penjara dengan tambahan denda dan pengembalian kerugian kepada para korban. Riuh tepuk tangan kecil terdengar dari bangku penonton. Sementara itu, Nabila menatap layar ponselnya dengan napas panjang. Hatinya terasa lega, tapi juga sunyi. Ini bukan kemenangan, ini hanya penutupan luka yang lama menganga. Malamnya, Nabila duduk di balkon rumah, menulis surat untuk anaknya kelak. Nak, kamu hadir di dunia dari kisah yang tidak sempurna. Tapi kamu adalah cahaya yang menuntun ibu keluar dari gelap. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah alasan ibu bangkit. Air matanya jatuh perlahan, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Intan datang membawa sebotol jus dan beberapa buku parenting. Kamu siap jadi ibu hebat, katanya sambil tersenyum. Nabila mengangguk. Ia belum tahu bagaimana membesarkan anak seorang diri. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan pernah lagi membiarkan cinta membutakannya. Cinta sejati harus jujur, dan ia akan mengajarkan itu pada anaknya sejak dini. Dari jauh, Bribtu Dewa mengirim pesan singkat, tugas saya mungkin sudah selesai, tapi kalau kamu butuh bantuan, kamu tahu harus hubungi siapa. Nabila membaca pesan itu lama, lalu membalas dengan satu kalimat, terima kasih sudah membuatku percaya lagi pada kebaikan. Untuk pertama kalinya, Nabila merasa bebas. Bukan karena Arga di penjara, tapi karena ia akhirnya memaafkan dirinya sendiri. Dan di malam yang tenang itu, bulan menggantung utuh di langit, seakan menjadi saksi bahwa kebenaran, meski pahit, adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Hari itu hujan turun lembut membasahi kaca jendela ruang bersalin. Nabila terbaring dengan tubuh lelah, namun matanya menyala menatap keajaiban kecil yang baru saja ia lahirkan. Seorang bayi perempuan mungil, dengan pipi merah dan tangis nyaring, kini berada di pelukannya. Air mata mengalir deras di pipi Nabila, bukan karena sakit, melainkan karena kebahagiaan yang selama ini ia kira takkan pernah ia rasakan lagi. Ibunya berdiri di samping tempat tidur, mengelus rambut Nabila sambil menangis haru. Kamu hebat, nak, kamu luar biasa, bisiknya. Intan juga datang, membawa selimut kecil berwarna pastel dan boneka kelinci. Anaknya mirip kamu pas bayi. Tapi matanya tajam, kayak orang yang pernah nyakiti kita semua, ucapnya pelan sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Nabila ikut tersenyum. Luka itu memang masih ada, tapi kini terasa lebih jauh, seperti mimpi buruk yang telah usai. Beberapa hari kemudian, Nabila duduk di taman rumah sakit, menatap langit sore sambil menggendong anaknya yang tertidur. Ia menamai putrinya, Cahaya, karena gadis kecil itulah yang menerangi langkahnya keluar dari kegelapan. Kamu nggak punya ayah di sampingmu sekarang, nak. Tapi kamu punya cinta dari ibu, dari nenek,
dari Tante Intan, dari banyak orang yang benar-benar ada untuk kita, bisiknya penuh haru. Di tengah momen tenang itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Nabila. Dari Bribtu Dewa, dengar-dengar kamu sudah jadi ibu. Selamat ya, Bu Dokter. Nabila membalas dengan foto kecil Cahaya, tersenyum kecil sambil mengetik, terima kasih sudah jadi bagian dari cerita ini, meski sebentar. Ia tak tahu apakah jalan mereka akan bersinggungan lagi, tapi ia percaya, beberapa orang dikirim semesta hanya untuk membantu di satu titik hidup dan itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu, Arga duduk di dalam sel penjara, menerima surat tanpa pengirim. Isinya hanya secarik kertas bertuliskan, Cahaya telah lahir. Ia baik-baik saja, tapi ia tidak akan pernah mengenalmu. Arga menggenggam kertas itu erat, menatap tembok sel dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, ia menangisi sesuatu bukan karena tertangkap, tapi karena benar-benar kehilangan. Dan penyesalan itu tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan apa yang telah ia hancurkan. Waktu berlalu, nama Nabila mulai kembali dikenal bukan sebagai dokter yang ditipu, tapi sebagai aktivis yang membantu korban penipuan dan kekerasan emosional. Ia rutin mengisi seminar, membuka kanal edukasi online, dan menjadi suara bagi perempuan yang dibungkam oleh cinta yang menyakitkan. Dari lukanya sendiri, ia menyembuhkan banyak hati lain yang pernah patah. Cahaya tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Setiap malam, Nabila membacakan dongeng, bukan tentang pangeran tampan, tapi tentang perempuan kuat yang bisa berdiri sendiri dan memilih cinta yang sehat. Ia ingin anaknya tumbuh percaya bahwa cinta bukan tentang pujian manis, tapi tentang kejujuran dan tanggung jawab. Suatu pagi, Cahaya bertanya polos, Bu, kenapa ayahku nggak pernah datang? Nabila terdiam sejenak, lalu menjawab lembut, karena kadang, orang dewasa juga bisa salah memilih. Tapi itu bukan salahmu, dan bukan salah ibu juga. Yang penting, kamu dicintai. Cahaya mengangguk kecil dan memeluk ibunya erat. Langit di luar cerah, seperti hidup yang perlahan kembali bersinar. Luka itu mungkin akan selalu ada, membekas, tapi tak lagi menyiksa. Karena kini, Nabila tidak lagi berjalan sendiri. Ia berjalan bersama cahaya kecil yang lahir dari badai, dan bersamanya, ia menapaki awal yang benar-benar baru.